Kok bayang konsone, kancaku tuku mobil expander itu regane piro? Kere kok dadak itu ngelapo sampean. Penak dulu Pak Kasih, jenengan jare supir nek niat ngamal, kasih saya satu mobil. Nek ora gelem ngeki berarti jenengan bakhil. Penak. Oh ndak supir kok mobil siji eman-eman. Wong ora wong kaboten. Ora masalah, kalau digedingi wong ora masalah. Dari dulu wis digedingi. Jadi tidak usah takut. Jadi mesti terus ono ini. Loh, Pak Mustafa Baroyan mesti kayak mobil. Yakin? Jadi Mbak Din itu neneng kumpulan yang sering saya lihat begini kulon. Badrul Istiqomah kita. Dia itu sangat sederhana ekonomi karena mampunya di orang-orang waktu itu Pak. Itu luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari coro apa bangsa niki ngaji bareng. Para dene dalu punika badhe kasariran panjenenganipun Afidal Karim Agus Abdul Mutofar dalam mapanipun dipun semagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'adiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqomah wal karamah wa tahsyurna biha bi'ibadika shalihin fis sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Hadirin rahimakumullah. Kula mboten ngaos nggih mboten saged ngaos. Cuman sedikit syahadah penyaksian dan tidak usah dimintai saksi. Pribadi kula meyakini dan sangat yakin batin sedoyo husnul khotimah. Amin. Malam Ahad niku mamun taklim tengene kula. Pengajian Isra Mi'raj. Ketika dikaji dari makna imami dari bahasa taklim niku maos napa la ilaha illallah. Maknanya beliau adalah orang yang paling didikan saat itu sebab imam minum peluang kon syahadat berikrar untuk mengakui ketuhanan. Ini salah satu hal yang luar biasa. Yang kedua pagi ini pun dia akan khatmul Quran. Jadi kondisi tidak hanya sedo ketika membaca Al-Quran. Yang dalam keadaan gadah wudhu. Ini luar biasa. Dan tidak hanya semudah bayangannya awal dhewe kita sakit mencapai pencapaian mati dengan keadaan sengaja, bahkan di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ini luar biasa guys. Terserah dengan mau setuju dan tidak. Ini pengakuan pribadi saya. Yang kedua, Ustadz Mustamir
ngendikaaken ketika pada kalimat samaniyata azwaj. Ini kula duwe cerita tentang samaniyah. Saman itu 8. Ketika beliau pertama kali tenggene kula. Ini kenang-kenangan saya. Ini bertanya tentang banyak hal. Akhiripun ringkas cerita, beliau kembali datang, njaluk ngaji. Tak angen-angen. Wong sesepuh beliau dengan kapasitas ilmu ingkang kathah. Walaupun beliau tidak pernah menampilkan dan menampakkan ilmu itu, ijik meso njaluk ngaji. Ini luar biasa. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada 2 manusia yang sangat potensi di dalam dunia ini. Siji al-alim wal muta'allim, huma syarikan. Wong sing gelem mulang ngaji mbek gelem ngaji. Ini manusia yang potensial. Kulluhum, semua manusia yang tidak mau melakoni 2 ini. Hamaj itu koyo kewan cilik sing nganging-nganging ten kuping. Sampai durasi 2 tahun. Mulai beliau nyuwun ngaji sampai boten saya tunda, memang saya enggak pengen. 2 tahun mongsone. Niku per 1 minggu kadang 3 hari 1 bulan mesti datang. Dan beliau menanyakan, kapan dimulai? Selalu kapan dimulai? Akhirnya beliau adalah salah satu manusia yang menginspirasi. Kalau ini di pakulingan sing dulu. Sekarang jadwal saya waktu di rumah pun kebek setelah maktubah dan hanya tersisa 1 waktu, yakni baru sholat subuh. Dan saya punya kebiasaan rutin saya. Baru sholat subuh ini mesti turun. Saya ulangi, beliau menginspirasi saya untuk jadi baik. Sebab aku linan turu bar subuh ini udah diake sebabnya. Mulane Cina ini orang bar subuh turu malah ngitung duit. Belas ora tau sholat ke Cina sholat. Akhirnya kula tanglet. Lah niki sing mari dadi luar biasa. Kula ngerti dari dulu kalau beliau luar biasa. Ini saya simpan dan saatnya saya ngomong. Akhirnya kula tanglet, "Batin, jenengan nek nyuwun ngaos niku dasare napa?" Aku sowan kiai, urung sik lungguh ditakoni ambek kiai. Kowe mulang ngaji? Mboten kiai. Ngaji? Mboten. Wis ora usah rene. Nek ora mulang ngaji wis ora ngaji, ora usah makan. Lah aku mulai ning dalan sampai mesti keluarga pernah dan ingat beliau pernah kecelakaan. Mungkin ten ngabul saeling kula. Niku ketika beliau mbayangaken didhawuhi kiai nek ki ora ngaji utawa mulang wis ora usah. Urip apa? Maknanya sebegitu hebatnya seorang santri ketika mendengarkan dawuh kiai langsung masuk. Bukan pakai pertimbangan. Yang jalan pun perjalanan pulang itu pun betul hati. Untuk bagaimana merealisasikan apa sing pun dawuhaken kali guru ini. Terus yang kedua, kalau jenengan njaluk ngaji kitab iki dasare apa? Jawabannya sangat menyentuh pribadi dulu. Aku senang dunia ini cilik sampai tua. Monggo aku kepengen ngaji kitab iki gua antisipasi supaya hatiku ora terlalu seneng. Maksudnya, saya itu luar biasa. Enten cerita mana? Betul bisa ngaji cerita. Jadi syahadat penyaksian kebaikan adalah maghfirah saking Gusti Allah. Pernah sesekali waktu Bang Ribah mungkin masih ingat, beliau datang dan minta untuk dihakimi.
atas masalah yang ada di rumah. Itu wong luar biasa. Sampeyan tahu dolan renggone wong yang punya kapasitas ilmu berdua karo bojomu terus minta dihakimi. Ini mboten batin mboten enten. Perkolone itu luar biasa dan mungkin wong wis ora doyan dengan kasus yang dialami batin. Kalau takut masalahnya apa batin? Mbak Loriba yang ngendikan mungkin masih ingat, tetap ingat. Batin itu setiap juga waktu nih, tapi TV itu selalu dipaten. Supaya apa? Anak-anaknya boten kulino nonton. Nyuwun sewu, bukan tidak boleh. Ini ngomong tentang Kirai. Sebab beliau salah satu mutasawwif dalam sikap hidup. Bareng kalian Mbak Goribah dicolokaken malih supaya mudah ditonton anak-anak. Yang kedua sikap beliau dipotong sampai poke TV. Niki salah satu cara orang tua membiasakan anak supaya terbiasa mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang tua. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika matal insanu ala ma'asya, manusia mati rata-rata mayoritas akan mati menurut akulinan sing dibiasakan. Maka segala batin tetap kebiasaan beriun darus al cocok. Ini gitu. Beliau mempraktekkan dawuhipun Gusti Allah ku anfusakum wa ahlikum. Najan wong saiki tetap metode ini tidak dipakai. Alasannya sakake ambek anak. Badan yang nyakake ini anak dengan cara yang sangat ekstrim menurut kebanyakan manusia. Sebab ben menang biasanya ya TV HP. Beliau ora pakai metode ini. Ini luar biasa. Dan saya yakin sekaligus saya berdoa, anak putunipun yakin mesti jadi ahli Quran. Amin. Jadi karek tanduran apa, benih apa, maka tukulai rata-rata tetap kaya benih. Ini mesti tak yakin. Dari Sayyidina Jibril alaihi salam, ketika sowan wonten ngarsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu mbocori informasi saka Gusti Allah. Muhammad, seliramu tak bocori beberapa hal yang mana hal itu dicintai banget oleh Gusti Allah. Yuhibbu Rabbul Izzah Jalla Jalal min abidihi thalatha khisal. Allah sungguh mencintai. Jadi yuhibbu itu selalu cinta. Tidak hanya cinta terus mandek. Nah, sampeyan kan cinta terus mandek. Sing lanang koyone ra ana cintane. Utawa sing wedok rada brengkel sithik, sing lanang ya cintane. Ngono tenan ta ra iki? Sumpah tahunnya semua. Mau lanang hati-hati. Nggak paten beriku, ya mengucap saat ini ngeri. Ekstrim. Tetap apa? Jadi yuhibbu. Ini udah cara santri ini fi'il mudhari'. Mudhari' ini abad. Allah tidak akan berhenti mencintai hamba-hambanya sing duwe 3 kategori. Nomor 1 badlul istita'ah, ai i'ta'ul qudrah fi ta'atillah. Menungso sing maksimal, menungso sing merekeneng, menungso yang bersungguh-sungguh untuk menghabiskan seluruh tenaga dan pikiran dan kepunyaan apapun yang dipunya untuk taat karo Gusti Allah. Kula mboten weruh dari cerita. Jadi Mbah Din Sedon itu badlul istita'ah, mengerahkan semua tenaga apa yang dia bisa karena event itu membaca Al-Quran sampai gelagep-gelagep batin ijid diterusaken. Niki badlul istita'ah fi ta'atillah.
menyerahkan semua kemampuan untuk sesuatu yang baik di mata Gusti. Ini yang selalu akan dicintai kan Gusti. Dan gue ngomong, gue yakin husnul khotimah. Kasusnya di kuburan sangat tidak ada kasus. Walaupun orang ngerti, tapi saya meyakini. Mau luar biasa. Tak potong nih. Yang cerita misalnya. Zaman Imam senang via. Geleng-geleng. Ini orang bener berarti ceritanya batin sendiri. Tapi saya yakin batin fik ceritanya. Bukan fiksi. Terus valid. Beliau orang di model ngapus-ngapus ini. Jadi andalannya batin itu sangat buju. Buju sidik. Buatnya kakaknya buju sidik. Jenenge tanam. Ising tua-tua harus sampai ngomong. Jangan tak usah kerungu mahal banget sih. Tidak ada boleh kerungu mahal lah 6-6. Tidak malai kudu golek kok 6 naik. Omor apa ya? Alhamdulillah. Jadi mami karepe ngapel njuk via dijak metu. Bener tak, Mam? Batin itu luar biasa. Dan itu aku angkusaku mbak ahli. Beliau dawe orang iso. Anak tidak boleh dibawa keluar. Ini tidak hanya bisa dilakukan oleh siapa. Sampai yang digawat nomor tabak telu. Ini goreng bismillah sakarnya. Orang usah martabak. Ya, tuale kayak ini ayam. Anaknya dibawa separang-parang. Terus hari itu jalan-jalan jam 3, jam 2. Arek itu pirang-pirang berkunjungan. Ini kudu duwe wong tuwa tamboten. Berarti beda. Kesane ekstrim, tapi seperti itulah agama mengajarkan untuk menjaga anak-anak. Salut tenang. Dari dulu saya salut. Luar biasa. Tentang tamannya ta'azwaj. Dengan kundawakan Ustaz Mustamir. Ini. Dan gini kalau ngendikan. Iki aku ngaji pondok sing nomor 8. Tamannya ini 8. Ini menunjukkan satu hal. Beliau ngajinya orang mengecek-ngecek. Cuman karena beliau wongnya mau viral, mau sok menampilkan diri, maka ditutup akses Gusti Allah. Tapi pada satu ketika akses kehebatanmu akan saya buka. Kapan itu? Ketika beliau dipanggil ke Gusti Allah. Orang mau sak donya, pirang-pirang mengerti. Kanca kula Semarang ngerti, Surabaya ngerti. Sapa sing beritakno? Karepe Gusti Allah walaupun carane syariat di-share oleh tangan-tangan manusia. Tapi luar biasa. Ayo titan-titanan. Boten kula sak jenengan. Siapa yang mampu untuk diberi kematian seperti ini? Berat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikane itu betul. Afdol. Nganggo afal tafdil. Afdalu ibadati ummati qiraatul. Selalu luar biasa. Ibadah terhebat dari umatku adalah membaca. Lah kok iso maca wis hebat, kok dibareng nyampe niki wis masyaallah. Tidak hanya bisa dicapai orang biasa. Saestu. Balik ke dunia cinta. Walaupun dilarang batin untuk dia itu keluar, jenenge cinta, ayo wedhus rasa. Hanya karena Imam Mamlud teko terus dan sampai real jadi bojone. Walaupun tidak boleh dan tidak diberi kesempatan untuk sakarpe keinginannya sendiri, tetap pakai aturan orang. Dan itu kehebatan yang perlu kita mengambil hikmah dari banyak pelajaran yang beliau. Wong itu pantang besar. Dan nyawang wong itu ampun dari vis gambar, bukan dari sesuatu yang tampak. Tapi pelajari lebih lanjut.
luar biasa. Sampeyan sing mulya terkenal wis kondang urung mesti saged sedo. Lu sampeyan wis sugih urung mesti. Sampeyan saleh urung mesti. Ini pilihan. Dan itu semua niku hasil kinerja dan kesungguhan individu manusia yang dalam oleh bekti Gusti. Asli badlul istitoah. Dan yang perlu kita amati dan kita ambil dari perjalanan kehidupan beliau juga sesuai dengan dikatakan Sayyidina Jibril maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perguliran waktu demi waktu merujuk kita untuk mempercepat waktu itu habis. Walaupun nyawa tidak ditentukan dengan banyaknya waktu. Cepat atau lambat itu terserah Gusti Allah panggilan itu. Tapi ndudono perguliran waktu mempercepat kita dipanggil oleh Gusti. Lah, pertanyaannya niku kudune duwe sifat badlul istitoah, maksimalkan gerakmu, maksimalkan sikapmu fi taatillah. Terus dengan caramu sendiri. Lah, cara merekenang bersungguh-sungguh iku ana ngel dan iki lho sing paling apik. Hari ini wong wis mulai doyan ngaji. Itu beda. Selagi masih ada kesempatan untuk ngaji. Kesempatan terus ana gunane dhewe. Sampai nunggu dan umroh nih. Nunggu anak Luis. Kalau nanti dolan itu, beliau bawa kita. Luar biasa. Masya Allah, saya itu sederhana sekali, orang neko-neko. Terus angel lah, angel boleh kayak angel. Jadi Allah selalu mencintai hamba-hamba sing duwe karakter badlul istitoah. Maknanya monggo awake dhewe memulai dari diri sendiri untuk memaksimalkan bersungguh-sungguh temenanan merekenang ing dalem olehe DPDP ngibadah njejaluk berperilaku baik ambek Gusti Allah. Mumpung masih ada kesempatan. Sebab mangen pun dipundhut Gusti Allah sebetulnya. Cerita lagi sudah tidak ada. Ana ning ngundupi ngamal. Ingkang nomor kalih wal buka indan nadama ai inda fi'lil ma'asi. Wong sing bisa menangis, wong sing bisa sedih, wong sing bisa merasa berat hatinya ketika berlakoni iso nangis di PDP Gusti Allah njaluk ngapura perkara bar duwe salah. Tapi lakon iki ora gampang. Cuma setidaknya kita tahu cara bagaimana dicintai ambek Gusti. Jadi ilmu itu teori. Selebihnya Anda sendiri nanti sing praktekkan ilmu itu. Jadi wong sing gelem nangis, wong sing gelem sedih, wong sing gelem ngrasa nek awake ino ketika dia pas nglakoni salah. Repotnya malah mboten nglakoni salah. Wong niku nek ora ngerti syariat Gusti Allah, ora ngerti hukum Gusti Allah, ya ora mungkin ngerti mana yang salah dan mana yang benar. Mboten mungkin ngerti. Lalu ketika jenengan delok wong kok salah, ojo keburu dijustis untuk digedini. Sebab ada kemungkinan dia memang jauh dari pendidikan. Kudune kok rangkul, nek memang bisa. Minimal kok dongakno. Ataupun kita berbaik sangka. Sapa ngerti hari ini dia tidak baik, di kemudian hari besok atau lusa dihidayai kan Gusti. Didongakno mawon ora usah digedini. Nah kita itu senengnya delok sesuatu kok kita ora seneng, langsung dihukumi. Seolah-olah kita itu bak hakim sing paling benar di dunia ini. Mboten usah. Aku sing sakmene umurku mungkin juga punya banyak kesalahan, cuman karang menungso niku jarang-jarang mampu melihat kesalahannya sendiri. Niki sing angel. Lah kita iku ora patah eling nek ana mati ora eling. Sebab disudutna kebutuhan yang sangat-sangat. Menawa sing wedok rewel karo-karuan Mas. Sing lanang semono kapiran gak. Ora tau mulai.
lembur rino wengi salat wis wallahu a'lam. Boro-boro salat. Kula sering ngomong dimanapun. Kok rewangi rino wengi sampe rak sembayang, nek jatahe kere tetep ngoten mawon. Wong itu jadi prinsip. Banyak dari kita ilmu ekonominya ya ora patek ngerti, modalnya ora patek duwe, relasinya partnere orang-orang biasa, tapi mampu bekerja dan bisa menghasilkan banyak uang sebab dikarepno Gusti. Walaupun syariate dunia ekonomi belajar tentang manajemen, marketing itu tetap harus. Neng Anda jangan sekali-kali dumpleng keyakinan nek usaha kerasmu bisa menjadikan keberhasilan. Betul saja. Wong kadang ngandalno apa yang dia punya, ngandalno status sosial. Sesekali aku belajar diri tentang ketuhanan. Lalu dimanapun saya ngomong, yang pertama perlu kita pelajari adalah ketuhanan yang maha. Wes niku dhisik. Ini pun terang kali guru-guru jenengan kare kiai-kiai jenengan. Mana ketuhanan? Sing mangke diapresiasikan karo wong Jawa ketuhanan yang paling mendasar dan pokok ini terus diekspresikan dengan pujian-pujian rupa wujud hitam. Niki mawon dipelajari dulu. Ora usah sing ngaeng-ngaeng. Sampeyan kadang ngaeng-ngaeng. Belajar repot ruwet ora ana panduane blas. Belajar karo para lenek-lenek ora ana panduan. Kon golek gedang sing mangklung ngidul ngulon metune sak jengkeh isih 3. Wah, apa urip angel ini. Golek pitik putih mulus sing sikile tiker. Wah. Jadi produksi agama ini lebih menjamin keberhasilan dan pasti berhasil. Kenapa sampai detik ini hari ini kita di dalam usaha apapun ini ora tahu hasil sebab teori nih carane ora nganggo cara dan teori agama, maka tidak dijamin. Wong hukum mawon nek ora produksi agama mong mboten jaminan. Kula contohaken. Kula niku maling yo dihukum. Dan ketika berulang kali saya sudah kenal orang-orang yang LP, kula dihukum sedih mboten. Sedih mboten. Ya seakan saya ulang lagi. Sebab produksi ini tidak menjamin. Coba nek Islam, ketika sudah mencapai satu nisab, potong tangannya. Nek 2 kali nisabnya, durasi waktu 2 kali diulang, dan nisabnya harus menentukan untuk dipotong, maka tangan 2 dipotong. Kira-kira dinolong? Bukan kita mau agama Islam didadekno, bukan. Produksi agama niku jaminan. Betul mungkin buat ekonomi dijamin, sebenarnya dijamin. Tapi Gusti Allah ngendikan anggo yarzuku tarzuku. Dile yang mudore tidak akan pernah berhenti memberi rezeki kamu. Lah sing meh dikeki rezeki ngatur sakarepe dhewe uripe diatur rezekine diatur-atur dhewe. Silakan diatur pakai manajemen yang sing manut syariat tentang hukum jual beli, andai kan jenengan memang pedagang mesti sukses. Kalau bisa sukses. Cerita meneling. Jadi saya ngeleng tak cerita no. Jadi Mbah Din sampai negara ini, sampai desa niki, masya Allah. Ini ngaji tentang Cirebon dan Bapak Mbak Waribah. Nah, harus mereka juk diamanati, diwasiati anak UPN. Ini santri luar biasa. Orang kaya kue nunggu jadapan nunggulek, unak unuk. Loh, wong niku nek masya Allah. Wong niku tenang ngandel ke Gusti Allah sampai jodoh sing dudoh iki ya. Ora dijodohno mbek santri, dijodohno mbek isi ora ngandel. Sampe jodohne malah ndek ono ya terima. Bukan tidak boleh. Kula malah senang, kula di kanca seneng golek bojone niku. Tak ajari.
Ning syaratnya entaskan dia dari status-status yang kemarin dia elek-elek menungso, jadikan dia orang-orang yang baik. Ini lagi keren. Santri untuk santri itu bukan keren. Santri untuk kudune begeng. Nah ini baru. Oh. Ya. Jadi nungketok ilmune kaya Kanjeng Nabi anta iksi. Iksir itu yang tafsir ayil kimia. Kimia itu bahasa kerennya kimia. Rasul itu seperti halnya kimia. Siapapun sing awal Rasul akan berubah. Batin dimanapun kumpulnya wong-wong sing mampu memberi inspirasi dan menjadikan beliau hebat. Kumpulannya ahli Quran, maka akan terinspirasi dia tetap semangat untuk ngopeni bukan tidak boleh kumpulnya awake dhewe tukang hitung-hitung duit. Kira-kira kopi apa tak siramu? Rina wong ngitung duit ning namu ora rasu. Kok bayang lah konsone, kancaku tuku mobil expander itu regane piro? Kere kok dadak hitung-hitung lapo sampean. Penak dulu Pak Kasih, jenengan jare supir nek niat ngamal, kasih saya satu mobil. Nek ora gelem ngeki berarti jenengan bakhil. Penak. Oh ndak kesupe kok mobil siji eman-eman. Wong ora wong kaboten. Ora masalah, kalau digedingi wong ora masalah. Dari dulu wis digedingi. Jadi tidak usah takut. Jadi mesti terus ono iki. Loh, Pak Mustafa Baroyan mesti kayak mobil. Yakin? Jadi Mbak Din itu nek kumpulan yang sering saya lihat ngene kula niku. Badrul istiqaah kita. Dia itu sangat sederhana ekonomi karena mampunya di bakar-bakar waktu itu Pak. Itu luar biasa. Nah, beliau walaupun ngasih ngene kula tapi salah satu guru spiritual saya secara tidak sengaja. So, banyak hal yang saya menimba dari beliau ngajar aku ora tahu ngomong. Ora tahu ngomong. Cukup tak delok tak serap seperti ini. Jadi beliau itu nek ngomong wong bukan bil makol ning bil hal dengan sikap. Ora patek doyan ngendikan. Bisa dari sithik-sithik ora guyu. Dan terakhir ketika kula ngomong terakhir itu ketika malam Sabtu ziarah ing Siripan terus mantuk dengar pondok tak takoni berarti jenengan mau kudanan belum mobil kudanan orang pas mau pas tahlil Siti telesi dengan wajah yang sangat bahagia wih asli jadi ono wong weruh utawa kita mendengar cerita ini kok orang duwe cemburu kudu dikai mati Gusti Allah dengan cara itu semacam ini kita sangat enak cara berpikir kudune meri nek aja mau meri kok dibarengi ambek perilaku. Dan yang terakhir dari 3 kasus yang disenangi Gusti Allah as-sabru indal faqah. Ini seolah-olah dan saya lihat 3-3-nya ada dan ini berarti gelem sabar indal faqati ing dalem ari kalane butuh. Inda adami wujud syai'in. Ketika tidak ada apapun nyabari kondisi lain. Sampe tahu krungu utawa tahu weruh dadi tuku mobil. Beli motor mewah mboten. Neng itu bukan karena apapun. Dia praktekake kondisi keberadaan yang dia alami. Sebab duwe ilmu itu lakune tetap manut ilmu. Bukan manusia tidak punya salah, manusia itu kabeh manusia tetap. Yang beliau tetap as-sabru indal faqah. Wis meneng duwe ya meneng ra duwe ya meneng. Kanca-kanca nek dolan nggon lokasi kebon. Enek gedang digawani gedang, enek nopo digawani nopo. Ini luar biasa. Sampai pernah dulu kula eling nandur jagung itu dijakno kanca-kanca dibakar bareng-bareng. Lah nek sampean kan kudune ora.
dijak rono, dijak delok, bakul ngunduh jagung. Ya, kalau dipameri lho, bonku wong tak tanduri jagung. Nah, kancane mulai saya ngerti bengkak. Lek maksudnya piye? Lek payu piro? Nek sampeyan ngono takon. Lumayan. Kancane mulai belas gawane siji ya. Alhamdulillah. Nah, dari kesekian kondisi beliau, dari kesekian cara beliau hidup, apa menasih ngawur? Awal batin kok dengan pandangan yang buruk. Ini Anda sangat salah sekali. Kalau bukan apa-apa nih, kalau bukan dibayar untuk ngapik-ngapik. Ini pengakuan pribadiku. Saya itu luar biasa. Subuh harus sholat ini belum mulai, mesti dari sekolah, mesti dari sekolah. Nah, Pak Edi, alhamdulillah rak tahu terus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Padahal menurut Al-Imam Asy-Syaikh Ibni Athaillah As-Sakandari, salah satu unsur, salah satu cara untuk membenahi hati yang tidak tertata rapi niku qiraatul Qur'an kulla yaumin walau ayatan. Gelem maca Quran setiap hari najan mung sak. Nek batin mboten sak ayat pirang-pirang juz. Itu salah satu alternatif cara bagaimana kita menata hati. Awak iki sebetulnya kok ana kalane ora iso, ana kalane males, ana kalane ora doyan. Ora kok berblas malah. Jujur ngono. Sebab kali hitung-hitung sampeyan delok. Cina niku. Salah satu unsur rizki mboten berkanu al-bukur. Nggo gawe sing rupuk-rupuk. Sampeyan tau urus swalayan jam itu buka? Indomaret mawon jam 6 buka, sampeyan tau ora? Yang tidak 24 jam. Niki perilaku Cina. Cina nganggo sisteme wong es. Ning wong Islam urung sik subuh wis mangkat. Nyuwun sewu, bukan tidak boleh. Niki ngomong kebenaran tentang efek negatif dan positif. Cina ini mesti sampe katok-katok Cina jam 6. Kok aku tuku sabun siji tak tuku 3 miliar di emoh. Ora aku kok micet. Ora gelem. Loh, metode ini dipakai oleh Cina. Kira sing wong Islam cara berdagang yang orang nganggo metode Islam. Luar biasa. Bumi tengah muni sampe delok. Nek sampean gelem duwe kanca Cina ya, Pak. Tengah muni ini udah jero main itu duit. Terus ana suwike liwat. Kodok lho, kodok. Suwike, tidak. Ya kayak liwat kodok. Ning sampean wis rek-rek turu. Walaupun aktivitas ini ngomong ngitung duit, tapi nek bengi gelem malah. Sebab di durasi waktu malam, Gusti Allah nek ini nyuwun sewu, sampeyan nek ini ku tidak menentukan wong Islam tok. Selagi ning donya siapapun dikasih. Durasi malam niku ana waktu-waktu istimewa sing go njaluk karo Gusti Allah. Lah awake dhewe duwe wektu istimewa kae dari sak mamula. Alhamdulillah. Coba sampean guyu maksudnya piye? Gak karo kelakuanmu ngono. Jadi banyak hal yang perlu kita kaji, banyak hal yang perlu kita pelajari dalam diri sendiri. Jadi kamu nyuruh saya, ilmu itu bukan untuk menyalahkan orang lain, untuk mengkaca diri sendiri. Betul pulau itu bisa ngaji pulau apa? Betul. Ilmu itu untuk mengkaji diri sendiri, mengkacamatai diri sendiri mana yang perlu dibenahi. Gimana? Sisa-sisa umur kita, entah durasinya panjang atau lebar, monggo lah.
Gue mikir bagaimana kita dicintai Gusti Allah. Nah cinta itu moro-moro itu ora kok dicintai. Ono gerak. Jadi muni yuhibbullah. Allah akan memberi cinta ketika wong iku duwe kinerja. Sampeyan dibayar nek anjen nyambut. Ya ngoten lho. Lah kadang nyambut gawe kebablasan sebab nganggo teori ekonomi, wong iso sukses itu nek anjen kerja keras. Ini dipakai sehingga waktu sholat dilumpati, waktu deres Quran dilumpati, bahkan waktu sama anak-anak dan keluarga orang tahu duit, orang tahu yang ngomah, orang tahu dia duit, golek duit. Sampai detik ini mobil telu ya rumah duit. Apa mulai siji? Tak balik nih man, sengaja, dari tak iso ngomong. Ya mau nyaman ini sepancet tuh. Yang sampai delok. Pak Royhan, Pak Mustahil itu yang geleng-geleng. Dia numpak motor kayak sampean. Geleng-geleng tak? Enak kan? Pak Mustahil itu enak awal-awal. Nek krungu Pak Kaji sebentar ora dikai mobil. Dia enak sithik. Jadi makanya suka kaget nek ono diterima mobil salah satu sing duduk di depan. Wong sapa sing tok aja wallahu a'lam. Mesti amini kok sampai orang dipraktekno ya kacau. Wong mulai karo aku diserik hati orang lho. Kula niat menyerekno ati kok lapor ini. Mboten. Pun paling akhir kita berdoa moga-moga kita keluarganya Pak Edwin di ngapura oleh Gusti Allah, diberi kesehatan oleh Gusti Allah. Fatihah untuk kedua orang tua kita. Moga-moga dimaghfirah Allah, diampuni oleh Gusti Allah. Warhamhum kama rabbawna shaghira wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lana wa lahumul Fatihah. Kabeh kalih monggo Fatihah untuk guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Moga tansah dipun ridhoi Allah, dirahmati Allah, dipun berkahi Allah. Kita mau berdekat sama beliau, mau nyedak sama beliau supaya keberkahan ilmu yang manfaat kenal karisan Allah. Waradiyallahu ta'ala anhum wa tasabbahu wa ala qawlihi wa bi'ulmihi dunia wa ikhwan wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah terakhir untuk sedaya sebrawu keluarga kita, khosok jumatan keluarga ashabul musibah, lebih khusus lagi jumatan Nasiruddin. Moga-moga selalu dalam naungan rahmatipun Allah, maghfirahipun Gusti Allah, dikai kenikmatan min jannatin na'im. Kita tansah pinaringan kesehatan saestu, kemanfaatan di dalam mengaktifkan sehat itu, lan kita nuwun karo Gusti Allah estu dari hati yang paling dalam. Mugi-mugi kapanpun kita dipanggil, mugi-mugi pinaringan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, mati ning nggonan sing apik, syukur bagi kelawan penggawean sing apik. Lana wa lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil jalali wal ikram. Saking kawula ngapunten ingkang kathah kalimat kula sikap kula napa mawon. Yestu kita didadekaken wong sing saged seduluran ngeten iki walaupun evene ngenteni nek mati. Ono kematian kaya akrab. Ono wis ora ana kematian terus ora akrab nek tak lali. Pak Kaji nek kene guyu karo aku dalan ora arti kan.
Padahal sing aku ora jaluk mobil. Kayak mobil aku ora. Samar mboten. Tapi dikai yo gelem. Sekarang ini waktu Muslim berbalik ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mah. Wa qul fi masjidi rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika wa la uhsi thana'an 'alayka kama anta athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Alhamdulillah ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fa'atihi lima khatimin nas nasiril bihaq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi qadri miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassal ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Muhammad inna natawajjahu bika ila rabbika fi qada'i hawaijina hadhihi. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Allahumma ya Allah taqabbal wa bani waj'al wa awfi bi talata rabbina rabbina qara'na min takhmatil Qur'an al-azim wa min al-adhkari walidatil masyhura wa min surat al-ikhlas wa min al-af'al wal aqwal wal a'mal wal niyat salihah hadiyatan khassa ila Rasulillah Muhammadin wa yudhira badalika bi alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa salihi wa asya'ihi wa muhibbihi wa ibadihi wa ummatihi wa ilayna ma'ahum wa ashabihi wa ila abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli wa ashabi kulli wa rijalihi malaika wa malaikatil muqarrabin wa min awliya wa syuhada wa salihin wa ma'al amilin wa sayyidina mu'allimina satidina wa jami'in mu'allifi kutubi durusina wa man fataha wa antashara wa syara'ati al-islam bil arab wal ajam والأولياء في جهاد السلك وأصحاب النوبة وإلى رئيسهم وإلى رئيس أعلم سيد شهر الدين عبد القادر السلام سيد الله حسن شادي أبي يزيد المستوى سيد البغدادي سيد بهاء نقش بندي سيد السقطي مشايخنا معلمنا ومشايخ قدس الله ويعيد علينا بركاتهم من جميع بركات المسلمين خاصهم وعامهم ومشارق الأرض وغربها وغربها وطاهرها ومن يمينها وشمالها ومن طرفها إلى ثم إلى وأجدادنا وأصولنا وأبونا وأزواجنا وذريتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخوالنا وأنسنا وأهلنا وأهل أصحاب هذه الجامعة خاصة لأهل أصحاب هذه المسلمين خصوصا إلى أنسهم رسولهم وفرهم وذريتهم وعترتهم ونسألهم وسعالهم للذين آدم إلى يوم اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم اجعل قبورهم روضة من ولا تجعل قبورهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم المسيئات وتقبل ذنبا مذكورا ورحمة مغفرة ورفعة ورفعة فداء وفكاة ونجاة من شرع لنا ولهم لنا ولهم لنا اللهم يا الله نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنزل الشهداء وعز الشهداء ونصر على الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك سوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا واعطنا سؤالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا وقنا شر نفسنا سبحان من لا يسر ولا ينام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمهم كما ربنا صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة أعوذ بالله